Bencana banjir besar pernah terjadi di wilayah Jabotabek pada tahun 2002, 2007, dan 2013. Curah hujan yang tinggi dan berlangsung lama menyebabkan genangan banjir di sebagian besar wilayah Jabotabek. Puluhan orang meninggal, ratusan hingga ribuan orang mengungsi. Kerusakan dan kerugian materi pun mencapai triliunan rupiah. Kondisi ini diperparah dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, sehingga kebutuhan lahan untuk pembangunan semakin besar dan semakin berkurang ruang terbuka untuk penyerapan air. Hal ini membuat potensi bencana iklim semakin tinggi. Jika kondisi terus memburuk, bencana apa yang dapat terjadi di masa yang akan datang? PMI bersama ITB melakukan penelitian di daerah aliran Sungai Ciliwung, menggunakan metodologi pemodelan untuk memproyeksi bencana iklim. Proyeksi ini memprediksi curah hujan di masa depan dengan mempertimbangkan pola curah hujan masa lalu dan juga pola anomali. Penelitian ini menggunakan data dari 19 titik stasiun pengamatan curah hujan dan 7 titik stasiun pengamatan temperatur yang tersebar di wilayah Bogor, Depok, dan Jakarta. Penelitian ini menghasilkan 4 model proyeksi dari tahun 2015 hingga 2035, yaitu proyeksi curah hujan, temperatur, kebencanaan, dan kerentanan. Proyeksi curah hujan di wilayah Bogor, Depok, dan Jakarta dari 2015 hingga 2035 terus mengalami peningkatan. Peningkatan intensitas curah hujan tertinggi terjadi di bulan Januari dan Februari. Berdasarkan proyeksi bencana iklim yang terjadi di daerah aliran Sungai Ciliwung, wilayah Bogor, Depok, dan Jakarta dari 2015 hingga 2035 berpotensi terjadi banjir, longsor, penurunan muka tanah, dan menipisnya air tanah. Jika bencana iklim semakin dekat, apa yang bisa kita lakukan? Adaptasi penanganan bencana iklim untuk pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat dilakukan dengan pembangunan fisik dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pilihan tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta antara lain: sinkronisasi dan penegakan peraturan tata guna lahan daerah aliran sungai, normalisasi sungai, pembangunan dinding atau tanggul di pantai dan di sepanjang aliran sungai, memperluas daerah resapan air, mendorong pembangunan hunian vertikal, memperkuat sistem peringatan dini, membuat waduk dan perbaikan saluran air dari pemukiman, membuat rencana kontingensi banjir, dan melatih kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat. Lalu untuk kita, apa yang bisa kita lakukan? Tidak membuang sampah di sungai, melakukan pemilihan sampah dan mengelola sampah secara mandiri, menanam pohon dan memperbanyak lubang biopori untuk memperluas daerah resapan air, melakukan pembersihan sungai dan saluran air secara rutin, tidak mendirikan bangunan di pinggir aliran sungai, dan latih kesiapsiagaan diri dan masyarakat secara mandiri. Bencana datang kapan saja, meningkatkan kemampuan beradaptasi dapat mengurangi risiko korban dan kehilangan aset berharga. Bencana iklim telah terjadi. Mari kita beraksi.